Pemirsa Showbiz, kali ini udah kebayang gak nih suaranya siapa di sebelah saya? Ada inspirasi saya deh pokoknya. Ada Nirina Zubir. Hai Kak Na. Hai. You doing good? Aku harusnya nggak ngomong tadi ya, mesti diem dulu ya. Tapi kamu udah Nggak tahan. Tapi kan suara kamu kan khas banget ya. Ya kalau orang suka nonton film kamu, pasti udah tahu, oh ya, ini Nirina Zubir suara begini. Halo. Ya kan? Ini suara begini nih yang punya cuma Nirina Zubir. Aku udah kenal suara-suara begini tuh dari zaman Nirina Zubir alias Kak Na ini pas jadi VJ MTV. Itu exactly tahun berapa sih Kak? Waktu itu Kak? 2000 berapa Kak? 2000 awal ya Kak ya? 2000 awal sih. Iya kan? 2001. 2001. Iya. Gimana sih waktu itu prosesnya bisa sampai jadi VJ dan itu awal karir ya? Berarti Ya. masuk ke industri entertainment ini. Sebenarnya awal karir masuk industrinya itu penyiar radio. Oh, lebih awalnya lagi itu. Betul. Jadi itulah yang mungkin menjadi fondasi Nirina untuk public speaking kali ya, gitu. Karena kan ketempa di sebuah radio yang mengajarkan kita manners untuk berbicara bersama lawan bicara. Terus kalau kita ngomong juga sendiri dalam waktu pendek juga harus ada isinya, yang kayak gitu-gitulah gitu ya. Jadi ya, so that was my first tour. Terus akhirnya pernah lah jadi ekstras di sinetron. Terus akhirnya nyobain apa namanya, ya dari ekstras itu terus akhirnya penyiar radio, terus kemudian jadi VJ MTV plus main film di waktu yang bersamaan. Wow, jadi itu kayak apa ya, itu open so many doors ya semenjak dari radio terus kemudian ke VJ MTV itu. Masih inget nggak Kak gaya-gaya kalau bawain misalnya chart apa gitu, chart MTV ampuh Oh my gitu. God. Boleh dong kasih sedikit aja, masih inget nggak tuh? Demonstrasi. Ini tuh hal yang paling menyenangkan memang menjadi VJ, salah satunya adalah karena nggak pakai cue card, nggak pakai, bener-bener kayak halo anak nongkrongan TV, welcome to MTV Land, woo, gitu, tepuk tangan semuanya. Pokoknya hari ini kita akan bikin kamu lebih semangat. Pokoknya buat kamu yang lagi ada masalah, lupakanlah, nonton kita aja, pasti nanti masalahnya juga ada lagi. That's Nirina Zubir. Itu kayak bring back so many memories ya. Kalau gitu mau tukeran nggak? Mau jadi host aja? Kangen sih, emang kangen. Kangen ya Kak ya. Itulah ya. Jadi memang apa ya, walaupun udah banyak main film, banyak berkarir di bidang yang lain, walaupun masih tetap di sini, tapi kekangenan itu tetap selalu ada Kak ya. Selalu, karena it was my first time dan itu tuh pernah nggak sih dengar kata-kata adalah the best job you have is the one that you love the most. Kak Nirina bilang mencintai pekerjaan sebagai VJ dulu, tapi ternyata dia punya cinta yang lain terhadap dunia acting. Wah, akhirnya dia melirik nih dunia acting. Itu pertama kalinya tuh kan jadi ekstras dulu ya. Tapi kemudian merasakan, oh kayaknya nih gue mulai nih, gue into nih sama dunia ini nih. Itu tuh gimana tuh ceritanya tuh Kak? Jadi pokoknya intinya sebenarnya dua ini tuh datang di waktu yang bersamaan, VJ sama film. Jadi walaupun sebelumnya penyiar dulu yang bilang tadi kan, terus nyobain jadi ekstras, waktu itu lumayan menderita dan lumayan waktu itu sih agak menutup hati untuk dunia acting ya, sempet gara-gara di calling untuk syuting jam 5 pagi, baru di take-nya jam 12 malam gitu. Jadi kayak seperti ini banget ya syutingnya, kayak aku belum siap deh gitu. Udah akhirnya tutup diri, tiba-tiba dapet tawaran untuk yang si 30 hari mencari cinta itu bareng sama MTV. Dan disitulah kisah hidupku bermulai, yang aku sering banget ngomong sama semua orang. Pada saat film itu keluar, itu sebenarnya realitanya Nirina itu 30 hari tidak tidur. Tuh karena kan Nah bilang kan tadi berbarengan kan antara si VJ dan juga si film itu. Jadi misalnya jam 6 pagi udah callingan buat VJ, atau jam 9 deh. Jam 9 kita udah syuting buat VJ sampai jam 6 sore. Jam 7 malam kita udah harus ada di lokasi syuting sampai jam 5 pagi. Sampai jam 5 pagi, sampai jam 7 pagi. Terus jam 8 lagi kita udah harus ada di MTV lagi. Jadi gitu selama 30 hari. Dari karir udah lah, kita udah bahas Nirina ini gemilang ya kan. Amin. Tapi gimana pengalaman sebagai mom? Ini juga yang orang tuh apa ya? Ini nih menarik untuk dikulik. Gimana? How do you feel as a mom gitu? Nah, I don't know how to be a mother. I don't know menjadi ibu yang seperti di iklan-iklan. Ideal gitu ya. Karena waktu di iklan-iklan kan gitu. Begitu anaknya keluar, ibunya meneteskan air mata, terharu. Sementara begitu keluar,
udah ya keluar ya. Reaksinya agak beda agak ya. beda sama yang di iklan-iklan dan yang di film-film gitu loh. Jadi kayak oke, oh gini ya. Sumpah cukup banget sih jadi. And it can be happening to anyone. Tapi kan yang jelas adalah harus selesai, harus niatkan hati, mantapkan hati, dan jangan lupa doa, ya kan? Betul. Seperti kita mendoakan orang-orang tersayang kita, mendoakan diri kita untuk melangkah ke kehidupan yang lebih baik. Seperti film barumu, hanya namamu dalam doaku. Waduh. Ini film dari judulnya aja kayaknya ini drama apa sih Kak? Cerita soal apa sih Kak? Drama keluarga kah? Atau apa sih sebenarnya? Sebenarnya ya kita tuh harus ingat ya, memang yang namanya kekuatan doa. Kita tuh suka kita menjalankan hidup tuh kadang-kadang suka autopilot. Ya kan? We live day by day, besok ada acara apa, semua udah dikasih schedule, kita jalanin aja gitu. Tapi kadang-kadang dengan maksudnya gini, berdoa spesifik ya. Maksudnya selain yang kita jalani setiap hari itu ada lagi ternyata yang mungkin kalau orang lain juga mengatakan meditasi salah satunya lah itu gitu loh. Jadi kayak kita meluangkan waktu, I don't know, 2 minutes, 3 minutes untuk duduk sebentar untuk mengevaluasi hidup dan keputusan-keputusan yang sudah kita ambil gitu, dan berusaha untuk tidak menyesalinya, tapi justru embrace kalaupun kita punya kesalahan yang sudah kita lakukan, gimana caranya untuk memperbaikinya instead of nyesel lagi, kenapa sih gitu, harusnya bisa lebih baik gitu. Itulah berarti kan sedikit pesan yang mungkin bisa kita dapatkan ketika kita nonton film itu. Tapi specifically dari judulnya hanya namamu dalam doaku. Namamu tuh munya tuh siapa? Bisa siapa aja kan? Kita Menarik. Bisa mendoakan teman kita, bisa mendoakan orang terkasih kita, orang tua kita. It could be anybody. Dan sometimes kemarin tuh sempet tuh ngobrol sama teman-teman, terus udah gitu ngomong, tau gak sih, gue tuh pernah lagi ngedoain lo kayak gitu-gitu. Really? Jadi sebenarnya it could be anyone ya. It could be hanya namamu. Nah kalau diperan di sini berarti sebagai apa nih Kak di film ini? Aku di sini berperan sebagai seorang istri, namanya Hanggini. Suaminya itu Vino G. Bastian. Nice. Dia namanya di situ berperan sebagai Arga. Terus aku punya anak bernama Nala, anak tunggal Nala. Terus itu dimainkan oleh Anantia Kirana. Everyone, I love the cast here. Ini sebuah keluarga seperti keluarga lainnya. Suami baik-baik aja, istri baik-baik aja, anak juga sehat, alhamdulillah gitu. Tapi seperti halnya hidup ya, kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nggak usah tahun depan, besok aja kita nggak tahu kan. Jadi ternyata di dalam kebahagiaan sebuah rumah tangga ini tiba-tiba kami diberikan cobaan yang adalah suami dikasih masalah yang adalah sebuah penyakit, tapi memutuskan untuk seperti halayak sekarang kan bilangnya adalah #lelaki tidak bicara. Jadi dia memutuskan untuk tidak bercerita, yang bisa memicu miskomunikasi kan. Akhirnya dengan cobaan yang diberikan kepada si Arga ini, dia tidak mengkomunikasikannya kepada istrinya jadi berpikir kemana-mana gitu loh. But how are you now dengan segala yang Kana kemarin lewati, masalah sengketa tanah ini? Nggak apa-apa ya Kak ya, aku ini lagi up lagi. Itu gimana Kak sampai dengan sekarang? Are you okay with that sekarang menjalani segala proses hukum yang ada? Mungkin alhamdulillah gini. Sih khawatirnya kemarin-kemarin kayak sempet tuh waktu pas lagi tertimpa masalah itu job berkurang banget. Nggak ngerti apakah memang Allah lagi memberikan kayak waktu untuk karena fokus aja dulu sama masalahnya, atau memang klien-klien takut karena Nirina lagi ada urusan dengan hukum, walaupun bukan yang buat ya gitu loh. Tapi waktu itu untungnya ada support system which is my family, keluarga besar dan keluarga kecil tuh semua kayak
udah kita semua ada buat kamu gitu. Jadi kita ada masalah ini, kita hadapin masalah, kamu kalau lagi capek juga nangis aja, marah-marah aja, dan untungnya lagi Nep punya pelarian yang adalah olahraga gitu loh. Makanya tiba-tiba maraton tuh gimana sih 42 kilo? Iya, agak ambi ya. Dibilangin ambi, ambi enggak, tapi lebih kepada kok mampu ya, dan kok ternyata jadi terapeutik ya gitu. Jadi kayak punya waktu untuk diri sendiri, 4,5 jam atau 5 jam lari dengan pikiran sendiri, ngobrol sama badan sendiri. Dan kapan sih terakhir kali kita ngobrol sama diri kita sendiri? Nah, itu yang sering kita lupakan ya Kak ya. Tapi overall adalah kamu udah menemukan cara untuk bisa mendistraksi. Alhamdulillah. Dan yang terpenting adalah support system dari keluarga untuk melewati masalah itu tuh selalu ada di kamu ya Kak ya. Jadi kamu nggak merasa sendiri untuk melewati. But anyway, thank you ya Kak ya. Thank you so much. Thank you ya Kak ya. Semoga nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan nanti tayangan ini benar-benar bisa membuat orang Indonesia jadi terinspirasi sama yang sudah dibagikan Kak Nirina. Nah, kita ke puncak aja yuk. Ke puncak aja ya. Kita jalan-jalan aja ya. Kalau gitu ya. Kayak mau menikmati ya. Gitu. Surabaya, bolehkah naik dengan percuma lagu ya? Surabaya. Pokoknya kita mau jalan-jalan lagi. Terima kasih Pemirsa Showbiz. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.